Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur for bersarang atau sering juga disebut sebagai nested for. Pada struktur for bersarang, artinya ada lebih dari satu for di dalam program dan for itu masuk ke dalam for sebelumnya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita punya for yang pertama seperti ini. Ini adalah for yang pertama. Dia memiliki variabel 1 dan nilai awalnya dan kondisi 1 yang nilainya benar. Selanjutnya di dalam for yang pertama ini dia memiliki juga for yang kedua. For yang kedua ini dia ada nilai variabel 2 dan nilai awalnya, kemudian kondisi yang kedua. Bisa saja pada for yang kedua terdapat lagi for yang ketiga. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah for yang ketiga atau seterusnya, ya. Jadi nanti akan ada statement yang akan diulang. Dan ingat di sini harus selalu menggunakan kurung kurawa ya. Ada kurung kurawa. Dan untuk setiap for dia ditutup dengan kurung kurawa. Jadi artinya kurung kurawa yang ini adalah milik for yang ini. Begitu juga seterusnya. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya artinya kita harus mengerjakan for yang paling dalam terlebih dahulu. Artinya kalau ada 3 for seperti ini, kita selesaikan for yang ketiga sampai kondisinya salah ya. Artinya sampai selesai. Kemudian kita loncat ke for yang kedua. Baru kita selesaikan kembali for yang ketiga untuk kondisi kedua yang benar. Dan seterusnya ya. Jadi ini akan terus berulang. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat pada contoh program. Nah, contoh program ini sudah saya tulis. Kita akan membuat sebuah program yang tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Dia ada 1, kemudian 2, 4, 3, 6, 9, dan seterusnya. Sampai 10 dan 100. Artinya, untuk yang pertama, cukup saja angka 1. Yang kedua, kita kalikan, 2 dikalikan dengan 2. Ya, kemudian 3. 3 kali 2, kemudian 3 kali 3. Ini 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4. Dan seterusnya ya. Jadi membuat seperti segitiga ini. Nah, ini cara membuatnya seperti bagaimana? Oke, kita balik lagi ke program C++-nya. Jadi, yang pertama, kita harus membuat 2 buah for ya. Jadi hanya ada for di dalam for yang satu. Kita buat yang luar terlebih dulu. For. Kita deklarasikan sebuah variabel, misalnya variabel J, tipe datanya adalah integer. Nilai awal J adalah 1 ya, sama dengan 1. Kemudian titik koma, sampai J kurang dari sama dengan 10. Karena kita akan mengulang sampai 10 kali ya tadi ya. Kalau kita lihat di baris yang di baris program yang ini. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya ini menunjukkan nilai J-nya. Kemudian kita berikan tanda kurung kurawa yang pertama, otomatis dia akan membuat. Lalu kita masukkan nilai for yang kedua. Kita deklarasikan sebuah variabel bernama K ya. K sama dengan 1. Titik koma. Nah, ini trikinya di sini adalah kondisinya sampai K kurang dari sama dengan J. Kemudian K plus plus. Oke, di sini ada kurang ya. Ini mestinya ada, nah ini J plus plus ya. Oke, nanti ini akan saya jelaskan kenapa K kurang dari sama dengan J ya. Oke, kita buat tanda kurung kurawanya. Nah, artinya programnya nanti dia masuk di baris yang ini ya, sini. Di sini kita sangat simpel, kita hanya cukup menampilkan cout ya, cout. Kita menampilkan nilai K dikalikan dengan nilai J.
Kemudian kita kasih tanda spasi 1 ya, spasi 1. Jadi ada blank karakter di sini ya. Nah, titik koma. Kemudian untuk ganti baris kita buatnya di sini. Tambahkan cout. Ini adalah karakter untuk ganti baris ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita lihat tampilannya. Compile and run. Nah, tampilannya akan seperti tadi ya, yang sudah saya contohkan. Baik, kita masuk lagi ke dalam penjelasannya. Saya akan menjelaskan mengenai program tersebut. Oke, inilah tampilannya ya. Nah, ini saya akan sedikit memberikan penjelasan di sini. Baik. Jadi pertama, ya kasus yang pertama adalah ketika kasusnya J sama dengan 1 ya. Artinya kita selesaikan yang ini dulu ya. Yang loop pertama ya, J sama dengan 1. Nah, dia akan masuk ke for yang kedua, itu K sama dengan 1. Artinya di sini nilai K akan sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke baris yang cout ini ya. Kita cout yang ini, kita masuk di sini. Ada. Jadi kita masuk ke cout yang ini ya. Di sini artinya dia akan menulis nilai 1 dikalikan dengan 1 ya, sama dengan 1. Maka dia akan menulis yang baris yang ini. Kemudian ada tanda spasi kosong. Pada saat ini dia akan mengecek lagi, dia akan balik ke yang ini ya, ke for yang ini. Dia akan mengecek apakah nilai si K ini yang sama dengan 1 ini dia kurang dari sama dengan J ya. Oh iya, benar ya. Maka dia menjalankan. Kemudian nilai K ini akan bertambah 1 ya. Sehingga ketika nilai K-nya sama dengan 2 ya, maka dia akan jadi salah ya. Dia tidak akan menulis ya. Dia tidak akan menulis. Dia akan masuk ke baris yang ini. Mari ke baris 6 ya. Nah, baris 6 artinya nilai K-nya sudah sama dengan 2. Dan dia akan ganti baris ya di sini ya. Cout dia akan ganti baris di sini. Makanya kita akan dapatkan spasi di sini ya. Enter 1 enter di sini. Nah, nilai J-nya di sini, nilai J-nya akan berubah menjadi 2 ya, karena ini J++. Jadi J-nya akan sama dengan 2. Oke, kita hapus lagi coba. Oke. Jadi ini kasus yang udah loop yang kedua ya, ketika nilai K-nya ya, berarti K-nya sama dengan 2 dan J-nya sama dengan, sorry, kita ubah. Nah, ini. Oke. Nah, ini nilai J-nya, nilai J di sini dia sudah berubah menjadi 2 ya. Nah, ini J-nya sudah sama dengan 2. Kemudian dia masuk lagi ke baris yang ini. Nah, dia mendeklarasikan lagi nilai K sama dengan 1 ya. Jadi ketika J sama dengan 2 dan K sama dengan 1 di sini. Kemudian masuk ke baris yang ini. K kali J artinya 2 kali 1 ya, sama dengan 2. Nah, di sini ada ya 2. Kemudian dia ada spasi ya. Dia spasi. Kemudian nilai K di sini, K ini akan berubah menjadi sama dengan 2. Nah, J di sini, J-nya juga sama dengan 2 ya. J yang di sini. Nah, ini J-nya sama dengan 2. Sehingga kondisi ini akan masih benar ya. Jadi sekarang adalah ketika J-nya 2, kemudian nilai K-nya itu 2 ya, maka akan 2 kali 2 ya, sama dengan 4. Maka ditulis di sini adalah 4. Nah, kemudian nilai K-nya ya, K-nya akan berubah menjadi 3 ya. Karena di sini K++. Nah, K3 ini salah ya. Dia kondisinya salah. Maka dia akan keluar masuk ke baris cout yang ini. Maka dia akan ada enter di sini.
Kemudian kita balik lagi ke yang luar ya. For yang luar. Artinya di sini nilai J-nya berubah menjadi J sama dengan 3. Nah, ini ketika J-nya, sekarang J-nya sama dengan 3. Nah, ketika J sama dengan 3, karena J plus plus ya, ini belum keluar, J yang sama dengan 3, maka nilai K-nya balik lagi ke K sama dengan 1 ya. K sama dengan 1. Sorry, di sini adalah K kali J ya, berarti mestinya 1 dikalikan dengan 3 ya. Hasilnya adalah 3. Kemudian yang itu yang ini ya. Jadi dikasih spasi, yang ini spasi. Kemudian nilai K-nya akan berubah kembali menjadi 2 ya, karena K plus plus. Jadi ketika K 2. Dan kondisinya masih benar ya, karena J-nya sekarang adalah, yang J yang ini adalah sama dengan J sama dengan 3. Jadi masih benar. Jadi di sini adalah J sama dengan 3. Kemudian K-nya akan bertambah menjadi 2 ya. Maka menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti yang ini. Selanjutnya akan ada spasi ya, ini spasi. Kemudian K-nya akan berubah menjadi K sama dengan 3. Ketika K sama dengan 3, dia akan cek lagi ya, oh masih benar, berarti K kurang dari sama dengan J ya, karena J-nya 3. Berarti untuk J sama dengan 3, K-nya sama dengan 3 juga, maka adalah 3 kali 3 sama dengan 9 ya, maka ditulis yang ini. Kemudian K-nya akan berubah menjadi 4. Nah, kondisinya salah ya, karena J-nya sama dengan 3. Maka dia masuk baris ke yang ini, si out ya. Dia akan ganti baris ya, berarti yang ini. Ganti baris. Kemudian dia akan mengulang lagi ke sini ya. Dia ulang lagi. Sekarang J-nya, nilai J yang ini, J-nya akan sama dengan 4. Dan seterusnya ya, sampai akhirnya J sama dengan 10. Nah, kurang lebih itu adalah penjelasan singkat bagaimana struktur while ini kita baca ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Jika kurang jelas silakan ditanyakan. Terima kasih.